Hai geng, ketemu lagi dengan advokat Angga di Vakum, Vaksin Hukum. Oke geng, kalau video aku yang lalu, aku membahas tentang wan prestasi dan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata. Jadi sebenarnya, baik wan prestasi maupun perbuatan melawan hukum merupakan suatu akibat hukum dari tidak sempurnanya pencapaian dalam suatu perjanjian. Namun, karena aku sudah membahas tentang akibat hukum dari suatu perjanjian, ada baiknya aku membahas tentang dasar-dasar dari hukum perjanjian itu sendiri. Namun geng, seperti biasa sebelum masuk dalam pembahasan, aku mau ngajak kalian untuk like dan subscribe YouTube channel ini. Jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kita masuk dalam pembahasan. Syarat sahnya suatu perjanjian. Sebelum masuk lebih dalam lagi, ada baiknya kita tahu dulu apa itu perjanjian dan apa itu perikatan. Menurut Prof. Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Kita anggap pihak yang mempunyai hak untuk menuntut sesuatu hal dalam suatu perjanjian disebut kreditur, sedangkan pihak yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi tuntutan itu disebut debitur. Jadi, dari peristiwa suatu perjanjian tersebut, maka timbullah suatu hubungan yang disebut perikatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian menerbitkan perikatan. Syarat sahnya suatu perjanjian dapat kita lihat dalam pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi, supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat. 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu pokok persoalan tertentu. 4. Suatu sebab yang tidak terlarang. Aku akan jelaskan dengan kalimat yang lebih singkat lagi yang tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata ini, yaitu 1. Konsensualisme. 2. Cakap hukum. 3. Adanya objek. 4. Kausa legal atau sebab yang halal. Sekarang aku jelaskan satu persatu, yaitu syarat yang pertama, konsensualisme atau kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan kedua belah pihak ini biasa disebut dengan asas konsensualisme. Asas ini tertuang dalam pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi, suatu perjanjian tidak sah apabila dibuat karena kekhilafan dengan paksaan atau penipuan. Loh, kok ada penipuan? Masih ingat video yang aku jelaskan tentang penipuan? Aku akan bacakan sekilas pasal 378 KUHP tentang penipuan ini yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi, apabila dalam suatu perjanjian ternyata mengandung unsur-unsur penipuan seperti membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik atau tipu muslihat, atau karangan perkataan bohong, maka suatu perjanjian akan dinyatakan batal demi hukum. Syarat yang kedua, cakap hukum. Ketentuan tentang kecakapan untuk membuat suatu perjanjian atau cakap hukum ini tertuang dalam pasal 1330 KUH Perdata yang berbunyi, tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, wanita yang sudah bersuami. Loh, kok wanita yang sudah bersuami tidak boleh melakukan suatu perjanjian? Kita lihat dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau biasa disebut Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Pada Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1963 tanggal 4 Agustus tahun 1943 menyatakan bahwa Mahkamah Agung menganggap pasal-pasal 108 dan 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa seizin suami atau bantuan dari suaminya sudah tidak berlaku lagi. Syarat sah perjanjian yang ketiga, adanya objek atau suatu hal tertentu. Adanya objek atau suatu hal tertentu ini tertuang dalam pasal 1234 KUH Perdata yang berbunyi, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Pasal 1234 KUH Perdata ini menerangkan tentang suatu prestasi atau cara pelaksanaan suatu kewajiban. Artinya, yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah tentang prestasi yang dituntut atau apa yang diharapkan dalam suatu perjanjian tersebut. Syarat sah yang keempat, kausa legal atau sebab yang halal. Sebab yang halal ini dapat kita lihat dalam pasal 1337 KUH Perdata yang berbunyi, suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Dari bunyi pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa kausa legal atau sebab yang halal merupakan isi atau tujuan dari suatu perjanjian tersebut tidak melanggar undang-undang atau tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan baik. Dari 4 syarat sah suatu perjanjian yang aku jelaskan tadi, 2 syarat yang pertama merupakan syarat yang subjektif karena meliputi subjek atau pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian. Sedangkan 2 syarat yang terakhir merupakan syarat yang objektif karena meliputi objek yang dijanjikan atau isi dari perjanjian itu sendiri. Apabila salah satu syarat dari 2 syarat yang pertama tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian tersebut dibatalkan. Namun, apabila salah satu syarat dari 2 syarat yang terakhir tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Artinya, perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada atau dapat diartikan bahwa demi kepentingan dan kedaulatan hukum, perjanjian dianggap batal dan tidak pernah ada. Oke geng, cukup untuk pembahasan kali ini. Apabila kalian punya pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar atau kalian juga bisa DM di Instagram aku @advokat.anggalau dan @jiwanggalaw_office. Sekali lagi aku ingetin kepada kalian semua, jangan lupa subscribe YouTube channel ini. Terima kasih geng, bye-bye. Salam keadilan.